Halo teman-teman, jadi kali ini saya ingin membahas tentang migration dan seeding. Pertama-tama kita buat project baru dulu ya. Caranya teman-teman ke folder teman-teman, kemudian ketik cmd di address barnya. Nah, sudah terbuka command prompt, teman-teman ketik aja Laravel new, nama foldernya, nama project yang teman-teman ya. Misalkan saya himti tutor. Kemudian di enter aja. Karena prosesnya agak lama, jadi saya sudah bikin sebelumnya ya untuk mempersingkat waktu. Teman-teman enter saja, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya. Prosesnya selesai ketika sudah ada tulisan application ready, build something amazing. Nah, kalau ada tulisan itu keluar, artinya proses sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa close aja CMD-nya, kemudian buka folder yang tadi teman-teman bikin, project yang teman-teman ya. Kemudian bisa klik kanan di sini, open with code. Nah, akan terbuka Visual Studio Code ya. Tadi sebelumnya sudah saya buka, jadi tampilan seperti ini. Nah, migration dan seeding atau seeders itu ada di dalam folder database. Nah, ini sudah ada beberapa migrations contoh atau bawaan dari Laravel ya. Nah, migrations itu fungsinya buat bikin tabel dalam sebuah database. Tabel dan kolom-kolomnya ya. Jadi kolom-kolom itu atribut-atribut dari tabelnya. Contohnya seperti ini. Tabel user memiliki kolom ID, name, email verified at, password, remember token, dan timestamp. Ini itu atribut-atributnya atau kolom dari tabel user ya. Nah, oke. Kemudian seeder. Seeder itu untuk memasukkan data ke tabel yang sudah dibuat. Oke. Selanjutnya kita teman-teman buka dulu XAMPP teman-teman ya. Sudah terbuka. Kemudian teman-teman start saja Apache dan MySQL-nya. Nah, sepertinya keduanya sudah running. Teman-teman klik saja admin yang di bagian Apache. Nah, ini saya error. Kenapa? Karena saya di XAMPP saya ganti portnya Apache. Karena defaultnya kan dia port 80 kalau saya tidak salah. Saya ganti jadi port 8080. Karena port 80 saya sudah dipakai oleh aplikasi lain seperti itu ya. Jadi kalau saya dalam kasus saya ketik localhost 8080, nah baru bisa. Kalau di teman-teman, kalau SAMPP teman-teman belum teman-teman otak-atik seperti itu ya, seharusnya langsung bisa, langsung keluar tampilan seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman klik saja ini di kanan atas PHP My Admin. Kemudian kalau sudah terbuka, teman-teman bikin database baru saja. Misalkan himti tutor ya. Himti underscore tutor. Kalau sudah di create saja. Nah, sudah terbentuk ya, sudah jadi. Nah, masih kosong isinya karena memang kita belum masukin apa-apa ya. Oke, kembali ke VS Code. Nah, selanjutnya saya ingin buat migration baru ya. Jadi caranya itu teman-teman bisa buka konsol. Cara buka konsol itu tekan CTRL sama tilde. Tilde itu yang ini ya teman-teman. Mungkin saya bisa tunjukkan. Tilde itu yang ini ya teman-teman. Yang ini. Biasanya ada di bawah tombol ESC gitu ya. Oke, kembali ke sini. Oh, ini masih PowerShell ya. Ganti dulu ke command prompt dan caranya pencet panah bawah ini, kemudian command prompt. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal ketik aja. Untuk buat migration baru caranya PHP artisan make titik 2
migration create underscore. Nah, nama dari migration ini biasanya bentuknya jamak ya, plural. Seperti contohnya users, foods, songs, ada S-nya gitu di belakangnya atau ES ya. Kalau ini misalkan saya mau bikin students, bisa di enter aja. Nah, sudah terbuat ya teman-teman, ada di sini. Oke, bisa teman-teman buka aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada function up sama function down. Ini sudah bawaan dari Laravel ya. Function up ini untuk bikin kolomnya gitu ya. Kalau down ini buat drop tabelnya. Misalkan di tabel student ini saya mau buat kolom nama sama umur gitu ya. Teman-teman bisa tambahin aja di sini, ketik dolar table panah seperti ini, kemudian tipe datanya misalkan string, terus nama tabelnya ya, misalkan name, name, jangan lupa titik koma. Kemudian saya mau tambahin satu lagi umur, ini table panah integer age seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa di save. Kemudian teman-teman bisa untuk memasukkan tabel-tabelnya ke database, teman-teman sebelumnya harus mengecek di tabel file.env ini ya. Pastikan ini file, nah bagian ini, line ini DB database namanya sudah sesuai dengan database yang teman-teman bikin di PHP MyAdmin tadi ya. Sini kan himty underscore tutor. Tadi kalau saya lihat sini himty underscore tutor. Nah, sudah sesuai ya. Jadi harusnya udah aman. Kalau namanya beda, teman-teman silahkan ganti ini ya namanya. Sesuaikan dengan nama database yang teman-teman buat di sini. Oke, karena ini sudah sama. Bisa langsung saja teman-teman ketik php artisan migrate -2 fresh, di enter saja. Nah, sudah berhasil ya. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di sini, di refresh dulu. Nah, sudah masuk semua ya. User, students, semua tabelnya sudah masuk yang kita buat di sini. Sama ini kalau teman-teman lihat di dalamnya sudah ada ini ID, name, age, sama timestamp sesuai dengan yang kita buat di sini. ID, name, age, dan timestamp. Oke, selanjutnya kita mau coba masukin data ke tabel student ini kali ya. Caranya bisa pakai seeder. Ini sudah ada seeder bawaan dari Laravel ya, contoh. Biasanya ada ini function run. Nah, teman-teman bisa masukkan semua logic program yang teman-teman di function ini ya. Nah, paling saya bikin seeder baru aja. Caranya bisa ketik php artisan make -2 seeder. Kemudian seeder. Nah, kemudian nama seedernya ya. Nama seeder ini biasanya pakai Pascal case. Jadi huruf pertama setiap kata itu huruf besar. Jadi contohnya seperti ini. Student seeder. Nah, student depannya S-nya besar, seeder depannya juga S besar. Ya. Kemudian di enter saja. Nah, seharusnya sudah ada nih student seeder di sini.
dibuka saja. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam function run-nya untuk nambahin data gimana caranya? Nah, gini, db, jangan lupa di enter supaya dia otomatis nambahin ini ya, kalau nggak nanti error. Kemudian titik dua nya 2 kali, table, nama tabelnya jadi students, panah gini, kemudian insert kurung siku 6, mau nambahin ke teman-teman mau masukin data ke kolom apa gitu ya. Jadi misalkan saya name, saya mau masukin Jason misalnya seperti itu, jangan lupa. Kemudian age, umur sama dengan terus tanda lebih besar, misalkan 20. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, seharusnya sudah, jangan lupa di save. Kemudian teman-teman ke database header. Nah, function yang di sini, function yang teman-teman buat di sini dipanggil di database header ya. Jadi ini saya enter aja. Caranya teman-teman ketik $this panah gini, kemudian call kurung siku nama seedernya teman-teman ya. Jadi kalau saya student seeder, titik dua kali class. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, di sini itu teman-teman bisa panggil semua seeder yang mau teman-teman pakai ya. Jadi misalkan kalau mau pakai seeder yang lain, seeder satu lagi misalkan bisa teacher seeder titik dua class gitu ya. Tinggal ditambahin koma terus ketik lagi nama seedernya. Jadi saya hapus saja, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ke konsol kemudian ketik php artisan db titik 2 seed, di enter aja. Nah, seharusnya sudah berhasil ya. Coba kita lihat di sini, kita balik dulu, kemudian kita buka lagi students. Nah, sudah ada ya, artisan H20 yang tadi sesuai dengan yang kita buat tadi di sini. Di sini ya. Ini kenapa nul ininya timestamp-nya? Nah, karena kita bikinnya manual ya. Kita cuma masukin ke age sama name. Kalau mau otomatis keisi gimana? Bisa, caranya pakai Eloquent. Nah, tapi Eloquent itu harusnya di pertemuan berikutnya ya. Seharusnya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih lanjut tentang migration dan seeding ini, teman-teman bisa buka saja Laravel structure, teman-teman cari di Google, kemudian buka web ini ya. Di sini lengkap semua dokumentasi Laravel. Di sini database, kemudian ada ini ya, migrations sama seeding. Nah, di sini lengkap, ada komen-komennya juga ya. Teman-teman bisa baca ini. Di sini lumayan lengkap sih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya berharap video ini bisa membantu ya buat teman-teman. Terima kasih.